Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep VFD dan motor AC induksi dalam mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mengenali apa itu VFD. Nah, VFD ini adalah variable frequency drive, yang dimana perangkat elektronika ini yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi pada motor AC. Nah, khususnya motor induksi dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan sumber listrik yang diberikan kepada motor. Nah, dalam prinsip kerja VFD ini yang didasarkan pada hubungan langsung antara frekuensi listrik dan kecepatan putaran motor, sehingga dengan menaikkan atau menurunkan frekuensi, kecepatan motor dapat dikendalikan sesuai kebutuhan kita. Mungkin ini secara singkatnya aja pada cara kerja VFD. Nah, di sini pengertian dari VFD ini perangkat elektronika yang seperti tadi dijelaskan, yaitu untuk mengatur kecepatan putaran motor AC ya, dengan cara mengubah frekuensi tegangan sumber listrik yang diberikan kepada motor. Mungkin VFD ini yang bekerja melalui tiga tahap, yaitu rectifier, terus mengubah tegangan AC menjadi DC, terus decelling filter, terus ada meratakan dan menyimpan tegangan DC, terus inverter, terus ada mengubah DC menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur. Mungkin di sini ada rumus pada frekuensi dan kecepatan motor. Nah, kecepatan motor ini yang berbanding lurus dengan frekuensi, yaitu N sama dengan 120 kali frekuensi kali jumlah pada kutub motor, itu P. Nah, di sini kita akan mengenal apa itu motor induksi. Nah, motor induksi AC ini yaitu bisa jadi satu fasa maupun tiga fasa. Nah, adalah salah satu jenis motor listrik yang paling luas pemakaiannya di sektor industri karena konstruksinya yang sederhana dengan kemudahan dalam perawatan serta tingkat keandalan yang tinggi. Motor ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Nah, kita next. Oke, next kita melalui konsep dasar motor AC induksi. Nah, dalam pengertian motor AC induksi ini yang tadi sudah dijelaskan, pada motor AC induksi yaitu motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, yang dimana arus pada rotor ini timbul karena medan magnet yang berputar dari stator. Mungkin ada prinsip kerja motor AC ini, yaitu tegangan AC pada stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Terus medan magnet ini yang memotong konduktor rotor. Terus di sini ada timbul arus induksi pada rotor. Interaksi medan magnet menghasilkan gaya Lorentz. Terus rotor ini yang berputar mengikuti medan magnet stator. Nah, di sini ada rumus kecepatan sinkron dan slip yang tadi sudah dijelaskan pada hubungan frekuensi dalam kecepatan motor ini, yaitu ada N S sama dengan 120 kali F frekuensi sama dengan jumlah kutub motor, yaitu P. Nah, dengan slipnya itu ada S, terus di NS-nya ini dikurang NR dibagi NS. Nah, dengan NS ini yaitu kecepatan sinkron, terus di sini ada NR yaitu kecepatan rotor. Nah, slip ini selalu 0. Motor induksi ini tidak pernah mencapai kecepatan sinkron. Oke, kita lanjut pada penjelasan datasheet VFD. Nah, pada penjelasan datasheet VFD ini, yaitu yang pertama itu ada Chapter 1, yaitu Installation and Wiring, yaitu yang dimana datasheet VFD ini yang berisi informasi teknis lengkap yang digunakan sebagai acuan pemasangan pengkabelan, pengoperasian, serta pengaturan parameter pada variable frequency drive atau disebut VFD. Nah, pada bagian ini installation and wiring itu yang dijelaskan konfigurasi terminal input dan output VFD. Nah, baik untuk sumber satu fasa yaitu 220 VAC maupun tiga fasa 380 voltage AC. Nah, di sini terminal L dan N ini yang digunakan sebagai input daya AC, yang sedangkan terminal U yaitu V dan W yaitu merupakan output yang terhubung
ke motor AC. Nah, terminal GND ini yang berfungsi sebagai grounding untuk keamanan sistem pada bagian dengan aman. Nah, selanjutnya datasheet yang menampilkan terminal kontrol dan komunikasi, yaitu seperti input digital X1, X1 sampai X6 itu. Terus ada di sini ada input analog 0 sampai 5 volt, terus di sini ada 0 sampai 10 volt atau 4 sampai dengan 20 miliampere. Terus output relaynya itu ada TA, TB, TC dengan port komunikasi yaitu RS485 yang dimana terminal ini yang memungkinkan PFD itu untuk dikendalikan dari tombol eksternal atau PLC atau sistem otomatis lainnya yang termasuk forward, reverse, multi-speed, emergency stop, dan monitoring status. Terus bagian operation panel itu yang menjelaskan dan tombol PFD seperti display digital, tombol run atau stop atau reset yang itu pengatur kecepatan potensial motor serta navigasi parameter. Nah, panel ini yang digunakan untuk menjalankan motor secara manual dan melakukan pengaturan dasar tanpa perangkat tambahan. Terus yang selanjutnya di sini ada parameter specification, yaitu yang dijelaskan daftar parameter yang diatur yang dimulai dari tegangan maksimum, frekuensi kerja, terus mode start atau stop, waktu akselerasi, terus dan deakselerasi, terus mode pengereman hingga proteksi arus dan suhu. Nah, pada parameter ini yang memberikan pada VFD ini yang disesuaikan dengan karakteristik, yaitu motor dengan kebutuhan aplikasi. Terdapat juga dengan multi-speed yang dimana motor ini dapat dijalankan pada beberapa kecepatan preset yang berdasarkan kombinasi input digital. Terus di sini ada terakhir itu ada datasheet yang memuat pengaturan lanjutan dan proteksi seperti kompensasi torsi, terus batas over voltage dan under voltage, overload current, serta reset parameter. Fitur-fitur ini yang berfungsi untuk melindungi motor dan VFD dari kerusakan akibat beban berlebih dengan tegangan tidak stabil atau kesalahan operasi. Nah, mungkin kita next lagi dengan datasheet selanjutnya. Itu ada parameter choke dan overload. Nah, P84 sampai P120 ini yang bagian pengaturan mode choke, yaitu yang P84 sampai P85 yaitu 6 and 7 column overload yang digunakan untuk menentukan batas arus lebih overload. Nah, tambahannya jika arus melebihi nilai yang ditentukan atau default 3000 mA atau VFD akan melakukan proteksi untuk mencegah kerusakan pada motor AC induksi ini. Terus P86 sampai P87 itu untuk pengatur choke forward atau and reverse frekuensi yang itu mengatur frekuensi saat motor dijalankan. Dalam mode choke ini baik mau maju maupun mundur. Mode choke ini biasanya digunakan untuk positioning atau pengujian motor dengan kecepatan rendah. Nah, terus P88 sampai P89 ini choke racing and descent velocity yang mengatur kecepatan dan percepatan akselerasi, perlambatan atau deakselerasi saat mode choke aktif. Nah, terus di sini ada P90 choke stopping modes, yaitu menentukan cara motor berhenti saat choke. Nah, ketika 0 itu inersia stop atau berhenti secara alami. Ketika nomor 1 itu deakselerasi stop, itu perlambatan. Terus ketika 2 itu braking stop, itu pengereman. Terus yang ketiga ini ada emergency brake atau pengereman darurat. Nah, terus di sini ada P91 atau choke braking time. Waktu ini pengereman saat mode choke. Nah, terus di sini ada P92 phase option atau AT2 only yang bentukan jenis sistem fasa khusus untuk tipe AT2 atau 3 fasa atau 1 fasa 3 kabel.
Terus di sini ada P98 yaitu frekuensi of closing UPS sampai AT2 yaitu mengatur frekuensi yang penutupan fase U berkaitan dengan kontrol output pada mode tertentu. Terus di sini ada P127 yaitu remaining hours, itu menampilkan total jam operasi VFD yang berguna untuk perawatan dan monitoring umur alat. Terus di sini ada fault code yaitu kedua kesalahan atau proteksi di mana di sini ada error 1 sampai error 9 itu memiliki karakter masing-masing, yaitu mungkin yang error 1 kita hubung singkat, terus yang kedua itu ada tegangan rendah atau under voltage, terus error 3 ini ada tegangan berlebih atau over voltage, terus error 4 ini yang dimana untuk kerusakan rangkaian penggerak atau driving circuit failure. Terus di sini ada error 5 itu sinyal input aktif saat VFD ini pertama dinyalakan. Terus error 6 ini yang arus lebih atau overcurrent. Terus yang error 7 itu operasi terlalu lama atau overtime. Terus di sini error 8 itu suhu radiator terlalu tinggi atau disebut over temperature. Terus error 9 ini terakhir itu ada gangguan teknis pada external fault. Nah, dalam kode-kode ini yang berfungsi sistem diagnosa agar pengguna dapat dengan cepat mengetahui penyebab gangguan dan melakukan tindakan perbaikan. Nah, mungkin kesimpulan pada datasheet VFD ini tidak hanya menjelaskan terminal dan wiring, tetapi juga mencakup pengaturan detail parameter pada VFD maupun mode operasi, jok atau proteksi arus, tegangan, serta kode kesalahan. Dengan memahami datasheet ini, kita sebagai praktikan ini mengatur pada VFD secara optimal, menjaga keselamatan motor, serta mempermudah troubleshooting saat terjadi gangguan. Mungkin kita next. Nah, di sini ada bagian analisa grafik pada karakteristik motor RPM dan arus versus frekuensi. Nah, grafik ini yang menunjukkan antara frekuensi horse dengan kecepatan motor RPM dan arus motor ini yang dikendalikan saat menggunakan VFD. Terlihat bahwa RPM ini motor meningkat hampir linear seiring kenaikan frekuensi ini, khususnya dari 10 Hz hingga 80 Hz. Nah, hal ini yang sesuai dengan prinsip motor induksi yang dimana kecepatan berbanding lurus dengan frekuensi sumber pada frekuensi di atas 80 sampai 90 Hz. Nah, dalam kenaikan RPM ini masih terjadi namun mulai mendekati batas maksimum pada motor, sehingga laju peningkatannya tidak lagi signifikan dan cenderung stabil. Nah, sementara itu arus motor ini pada frekuensi ini relatif kecil karena beban tegangan efektif masih rendah. Ketika frekuensi dinaikkan dan arus meningkat hingga mencapai nilai nominal sekitar 50 Hz, kemudian cenderung konstan pada frekuensi menengah. Pada frekuensi tinggi sekitar 90 Hz, arus meningkat cukup tajam yang menandakan mulai bekerja berat atau mendekati batas kemampuan. Dengan penurunan arus di 100 Hz dapat mengindikasikan kondisi beban atau berubah adanya pembatasan dari VFD ini atau secara overload atau limit arus. Terus pada secara keseluruhan grafik ini yang menunjukkan VFD ini efektif dalam mengendalikan kecepatan motor melalui pengaturan frekuensi dengan karakteristik arus yang terkendali pada rentang kejaran normal. Namun pengoperasian pada frekuensi ini tinggi perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan kenaikan arus dan risiko overheating, sehingga pengaturan parameter frekuensi VFD ini menjadi sangat penting. Oke, di sini kita lanjut pada VFD frekuensi 60 dan 100. Nah, pada perbandingan pengoperasian motor pada 60 Hz dan 100 Hz yang menggunakan VFD. Nah, di sini pada pengujian VFD ini yang terlihat bahwa kenaikan frekuensi dari 60 Hz
ke 100 Hz yang menyebabkan peningkatan kecepatan putar motor secara signifikan. Pada 60 Hz, motor yang bekerja mendekati kondisi nominal dengan putaran secara stabil, torsi masih baik, dan arus relatif normal. Nah, sedangkan pada 100 Hz itu kecepatan motor menjadi jauh lebih tinggi karena frekuensi melebihi nilai nominal. Namun torsi ini mulai menurun dan motor berpotensi mengalami peningkatan suhu atau overheating. Nah, namun torsi ini mulai menurun. Uh, Hal ini menunjukkan bahwa PFD ini efektif mengatur kecepatan motor, tetapi pembersihan pada frekuensi tinggi perlu dibatasi agar motor tetap aman. Okay, next, selanjutnya itu ada pengajian akselerasi dan deakselerasi dengan parameter F yaitu 750 dan H750 dengan nilai settingnya itu 20 yang diperoleh waktu akselerasi yang sebesar 4,85 detik dan deakselerasi yaitu 3,5 detik. Hasil yang menunjukkan bahwa motor ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kecepatan target dibandingkan saat berhenti, karena pada akselerasi VFD ini harus menaikkan frekuensi secara bertahap sambil mengatasi inersia motor dan beban. Nah, sementara itu deakselerasi lebih cepat karena VFD menurunkan frekuensi secara terkontrol tanpa beban percepatan. Nah, sehingga motor dapat melambat dalam waktu yang lebih singkat dan stabil. Di sini selanjutnya ada video dari forward reverse yaitu dengan settingan H itu 10. Nah, di sini kita hanya memerlukan dalam push button VFD ini ada forward dan reverse. Dia hanya memutar balikan motor arah jarum jam dan namun sebaliknya reverse. Nah, terus di sini ada pada pengaktifan jog fitur. Pada saat fitur jog diaktifkan dengan parameter P80 dan frekuensi 50 dan proc-nya itu 80, motor ini yang beroperasi pada frekuensi rendah yang sudah ditentukan, sehingga putaran motor ini menjadi pelan dan lebih stabil. Nah, pada mode jog ini yang berfungsi untuk menggerakkan motor saat insing, yaitu biasanya untuk keperluan penyetelan, pengecekan arah, putaran atau positioning awal dengan frekuensi 50 Hz. Nah, kecepatan motor ini tetap terkendali terus dengan arus relatif yang kecil dan respon motor cepat saat tombol jog ditekan maupun dilepas. Hal ini menunjukkan bahwa fitur jog pada VFD ini efektif untuk pengisian singkat tanpa menyebabkan lonjakan arus atau hentakan mekanis pada motor induksi ini. Mungkin penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata, mohon maaf. Mungkin saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.